bisa nawarin teman-teman kampung yang lain nih. Teman-teman kampung belinya ke dia nih, bukan ke saya nih. Itu salah, itu mindset reseller. Kalau mindsetnya orang network marketing, gimana caranya mitra-mitra di bawahnya ini ada banyak, mereka ikut jualan, mereka RO produk, maka terjadi passive income. Sampai sini paham, Bapak Ibu? Jadi kalau network marketing kita membangun aset kanan dan kiri. Oke ya? Paham ya? Oke. Bapak Ibu sambil ngambil camilan ya, sambil ngambil snack. Nah, sekarang bagaimana cara kita menjalankan bisnis Nutribos? Ada 7 kunci sukses untuk menjalankan bisnis Nutribos. Satu, pakai produk. Yang sudah pakai produknya silahkan tulis di kolom komentar. Ayo, pakai produk. Kuncinya satu, pakai produknya dulu. Yang sudah pakai produk tulis kolom komentar. Sudah. Oke, lagi. Siapa lagi? Saya sudah Bu. Sudah pakai sabun dan serum. Wow, suka banget sama SS-nya. Belum, sudah komplit, belum datang Bu. Wah, belum datang. Sudah pakai pasien body serum, belum datang, belum nyampe produknya. Wah, yang belum datang, begitu datang pakai, Bu. Karena kunci kalau kita pengen jualan kita laris manis, pakai dulu. Ibu yakin bahwa produk itu membawa manfaat, Ibu nanti ngomongnya akan dari hati. Nggak dibuat-buat gitu loh. Kenapa Bapak Ibu? Karena yang dari hati akan sampai ke hati. Ya, jadi kalau Bapak Ibu jualan pakai produknya dulu. Jangan Bapak Ibu jualan produk nggak pakai produknya. Ya, suara putus-putus? Suara putus-putus Bapak Ibu? Belum datang, tadi udah antri gitu produk. Aman, oke. Jelas, oke. Sekarang gini, produk apa yang Bapak Ibu sudah pakai dan gimana testimoninya? Ya, produk apa yang Bapak Ibu sudah pakai dan gimana testimoninya? Yuk, sudah pakai, belum datang, jadi belum dipakai. Oh, belum datang. Tunggu dulu ya, boleh nih ya. Terus, yuk, sudah pakai produk apa dan testimoninya gimana? Ya, coba saya mau tahu nih, Bapak Ibu nih. Sudah pakai produk apa dan testimoninya gimana? Ini testimoni yang paling oke. Ini dapat hadiah ya, dapat hadiah nanti. 3 orang yang terpilih kita dapat hadiah nih. Mau minta apa? Kita kasih merchandise Bapak Ibu, merchandise lengkap. Nanti ada mug, ada kaos, ada mug, kaos, topi ya. 3 ini untuk 3 orang ya, untuk 3 orang. Masing-masing dapat mug, kaos, topi. Sunscreen pakai yang pertama udah langsung glowing, ringan di wajah ya. Seperti tagline-nya ya. Ringan tapi kuat. Nah, ya. HB Bu, apa ini? Harum cepat apa nih? HB itu apa? Eh, Bu Onar, pengen topinya. Kemarin yang order datang belum dapat. Pengen topi. Kemarin kalau topi itu untuk komplimen ya. Jadi face and body serum kita itu ada kendala sedikit untuk penyempurnaan produknya. Kemarin ada sebagian yang belum belum dapat ya, belum dapat. Karena kemarin kan dikirim parsial dari pabrik. Cuman begitu pengiriman yang banyak yang terakhir ada sedikit kendala. Jadi kita kasih komplimen topi untuk yang memang belum nyampe. Jadi kita kirim produknya tanpa body serum. Untuk body serum kita susulkan plus topi ongkir dari perusahaan. Itu ada beberapa kemarin. Itu untuk komplimen ya. Sekali mohon maaf Bapak Ibu. Karena yang pengiriman terakhir ada keterlambatan. Padahal yang kiriman terakhir itu banyak dari pabrikan. Selasa besok sudah insya Allah udah all semua. FN, FNB. FNB itu apa sih? FNB. Apa sih? Dan sunscreen Bu. Top banget, langsung halus, wangi, cerah. Sunscreen pakai pertama, glowing, ringan. Harum, nyerap lembut, dan tone up. Oh, face and body serum ini. Iya, face and body serum nih. Belum datang, Bu. Review dari saya sama Nutribos Face and Body Serum. Jelas perbedaan setelah pakai dan sebelum memakai. Tangan kiri sudah memakai, tangan kanan belum memakai. Mudah meresap, tidak lengket, tidak ngedempul, wangi. Setelah beberapa saat kulit terlihat halus, pori-pori tersamarkan. Ini benar-benar nyaman ya. Biasanya aku nggak suka pakai body cream atau semacamnya karena lengket. Tapi Nutribos aku juga suka. Terima kasih Bos Atia.
FNB Serum, efek tone up-nya nggak kaleng-kaleng ya, Bu Arista nih, Bos Arista. Sabun dan serum, kakak saya bilang ketemu saya bulan lalu kelihatan beda. Wah, Pak Agus. Terima kasih, Pak Agus. Eh, Pak belum datang, nggak dapat nih. Lo justru yang dapat itu justru malah yang telat kirim. Itu justru yang dapat. Sabunnya wangi lembut. Kemarin pas HS di Bandung langsung terlihat cerah. Bu Owner menyaksikan langsung. Oh ya Mbak Desi. Sabun tadinya kulit kering dipakai sabun beberapa kali sudah kelihatan lembab. Tidak kering lagi karena ada minyak pelusnya. Wah Mbak Irma ini produk knowledge menguasai nih ya. Sabun kulit jadi kenceng dan glowing. Pengen nyoba feminine hygiene. Five intimate secret. 5 rahasia keintiman ya Bu. Coba Bu. Ngetiknya kilat. Oke, sabun. Sabunnya menutup aib kita di wajah. Apa ini sunscreen ya? Bu Siti Lugia. Sunscreen Bu, bagus banget glow up, menutup aib kita di wajah. Warnanya juga ngeblend. Wah ya. Sabunnya nyaman dipakai dan harum. Kata di tubuh hilang. Wah, mantap sabunnya. Pak atau Budi nih. Pak atau Ibu Budi nih. Sabun. Diamkan 5 menit lalu bilas. Efek cerahnya ke wajah Bu, tidak pedih. Face and body, face and body. Oh, face and body serum. Siap-siap Anita. Ah, Ibu. Siap-siap-siap-siap. Maafkan ya. Sabun, tadinya kulit kering dipakai beberapa kali saja udah kelihatan lembab, tidak kering lagi. Nah eh ini kan kemarin yang naik naik Golden itu ada Mbak Anita, kemudian ada Kak Linsa, sang juara, ada Mbak Diah ya. Nah ini saya minta satu orang masing-masingnya untuk memilih satu pemenang ya. Saya minta masing-masingnya untuk memilih satu pemenang, nanti kita kirim hadiahnya ke alamat masing-masing. Ya, tolong dipilih satu pemenang yang sudah ngasih testimoninya ya. Mbak Anita pilih satu, Mbak Dia pilih satu, Mbak Linsa pilih satu ya. Mohon izin ya, Bos Anita, Bos Dia, dan Bos Linsa, mohon izin ya. Cuma bisa bayangin Bu, padahal mau setoran testimoni yang feminine hygiene. Lah, emang belum nyampe feminine hygiene-nya. Sunscreen bagus banget. Lihat testimoni makin gak sabar, besar nih. Biasanya kalau herbal wanginya nggak enak. Ini enak banget ya. Terus lembut, halus, ringan ya. Biasanya kayak ada gerinjel-gerinjelnya, kayak pasir. Rangkaian Feminine Secret-nya cocok buat pasca persalinan, Bu. Spraynya dipakai tiap hari. Senin rasa stroberi, Selasa rasa mangga, Rabu rasa vanila, Kamis bubble gum. Jumat, Sabtu, Minggunya mix. Oh ya, mix jadinya kayak mangga sama stroberi dicampur jadinya apa, Bu? Rujak ya, Bu. Rujak. Biar semua dapat dulu, Bu. Biar kita juga buat testimoninya. Siap, siap. Kami hanya dengar jadi karena produknya belum datang. Waduh, tenang Bu Rosma. Ditunggu dulu ya. Belum nyampe Bu, mudah-mudahan besok nyampe. Oke, baik, thank you ya Bapak Ibu yang udah ngasih testimoninya luar biasa. Nah, syarat kalau Bapak Ibu pengen sukses di bisnis network, satu, pakai produknya. Jangan sampai nggak pakai produk. Ya, haram hukumnya tidak pakai produk. Kalau jenengan pengen sukses di bisnis network marketing, pengen sukses di Nutribos, harus pakai produknya. Ini bukan sunnah lagi, ini fardu ain ya, ini wajib Bapak Ibu ya. Nah, pakai produknya. Testimoninya tuh testimoni langsung, jujur dari diri sendiri ya. Nah, yang kedua adalah Bapak Ibu harus punya namanya impian ya. Tapi sebelumnya kita bicara dulu tentang pemakaian produk. Nah, Bapak Ibu, tak kenal maka tak sayang. Makin sayang sama Nutribos, makin kenal, makin sayang. Supaya orang makin sayang itu kan harus kenal dulu, ya. Nah, produk-produk dari Nutribos ini Bapak Ibu harus kenal dulu. Kadang karena jago banget di pengembangan jaringan sampai lupa produknya ini bahannya apa, kelebihannya apa, kan gitu ya, sampai lupa. Nah, sekarang Bapak Ibu saya kasih cara yang paling sederhana untuk mengetahui keunggulan Nutribos ini dibandingkan dengan produk-produk lain di pasaran. Ya, saya langsung fokus nih. Kalau kemarin di slide-nya Bapak Ibu di slide PPT-nya, presentasinya itu kan banyak ya. Ini saya peringkas menjadi satu kalimat saja. Sabun. Kenapa sabun kita itu bisa cerah, mencerahkan, tapi juga lembut? Karena sabun kita ini adalah perpaduan antara ekstrak tumbuhan dan ekstrak hewan, Bu. Jadi kalau orang pengen dapat cerah, itu biasanya sabunnya itu yang pakai ekstrak tumbuhan. Itu cerahnya dapat, tapi biasanya kering. Nah, kalau Nutribos kasih ekstrak hewan supaya
Dia cerahnya dapat, tapi juga lembut. Itu produk sabun kita. Ya, jadi ekstraknya dua, Bapak Ibu, hewani, nabati. Kenapa? Ya karena kalau tumbuhan aja tuh memang mencerahkannya bisa maksimal, tapi biasanya kering. Ya, kalau kita pakainya tumbuhan dan hewan supaya cerahnya juga, lembutnya juga. Ya, Bapak Ibu, cerah juga, lembut juga. Oke? Paham ya Bapak Ibu? Untuk sabun berarti pakainya adalah ekstrak tumbuhan dan hewan. Cerahnya dapat, lembutnya juga dapat. Oke? Ya, cara menjelaskannya gitu ya Bapak Ibu. Strawberry mix mango jadinya rujak ulek, Bu. Waduh, rujak ulek ya. Oke. Mbak Anita ini ketawa aja. Dan nyoba belum Mbak Anita ini? Jangan sampai pada bikin tutorial pemakaian feminine hygiene. Bahaya ya. Ya, betul. Wah, nanti testimoninya malah ini pasangannya ya. Aduh, sunscreen suka banget. Nggak usah pakai bedak, udah pas banget di wajah orang Sunda. Lembut pisan, ya. Lembut pisan, apalagi yang nggak bisa dandan, pas banget di wajah ya. Cuma bisa bayangin Bu, padahal mau setoran testimoni yang feminine hygiene. Wah, kesabaran lagi diuji. Sabar, sabar ya. Sabar Bu, karena kesabaran itu hadiahnya bukan piring cantik. Jadi sabar aja, ini begitu datang langsung Bu, langsung gas ya. Pagi mango, siang strawberry, malam bubble gum. Itu ya, Bu Nurik ya. Sekarang Bapak Ibu belajar produk dulu, ayo. Enak yang strawberry dan mangga. Kemarin Ibu ngajarin Anita kan suruh mix. Ya, betul. Ya, oke lah, suka-suka Bapak Ibu ya ini ya. Nah, Bapak Ibu, kita harus mengenali produk Nutribos ya. Tadi kita sudah tahu tentang 4 macam produknya dan Bapak Ibu sedang menunggu banyak juga yang lagi make. Nanti kalau Bapak Ibu cerita, ceritalah testimoni yang Bapak Ibu sudah rasakan. Ceritalah testimoni yang memang Bapak Ibu make ya. Nah, sekarang kita pelajari apa sih ada yang di kandungan, apa sih kelebihan produk kita kalau ditanya. Apa sih perbedaan Nutribos sabun dengan yang lain di pasaran? Kita kombinasi dua. Ekstrak tumbuhan, ekstrak hewan. Mencerahkan dan melembabkan. Jadi cerah tapi tidak kering ya. Cerah tapi tidak kering. Yang kedua, sunscreen. Oh, maaf. Yang kedua adalah face, hand and body serum kita. Apa sih perbedaannya dengan body serum yang di luaran? Kalau body serum yang di luaran itu cuma menutrisi rata-rata. Jadi menutrisi, ngasih vitamin gitu ya ke badan, ke tangan. Tapi rata-rata tidak melindungi. Nah, kalau sorry, face, hand, and body serumnya Nutribos, dia menutrisi, melindungi dari paparan sinar UV, dan bisa dipakai untuk pengganti body mist. Parfum Bapak Ibu. Ya, kalau ibu-ibu itu kan kalau pakai parfum itu ada berapa tahapan ya. Habis mandi body mist dulu kan yang nempel ke badan, semprot 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 body mist. Habis itu keluar kamar mandi pakai baju perfume, semprot 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 perfume ya. Nah, di Nutribos ini yang untuk face hand and body serum, satu, dia menutrisi kulit. Dua, dia melindungi dari paparan sinar UV karena ada titanium dioksida. Tiga, bisa jadi pengganti parfum atau body mist. Ya, jadi pakai itu sudah wangi, Bapak Ibu, sudah wangi. Oke, bisa dipahami nih, Bapak Ibu, keunggulan dari face hand and body serum kita. Aman nggak Bu untuk wajah? Sangat aman. Face, wajah, hand, tangan, body, badan. Ya, bisa. Sabun banyak busanya, tapi nggak bikin kering. Tanpa moisturizer pun wajah tetap halus, lembut, kinclong, cerah banget ya. Hanya bisa mendengarkan Bu, barangnya belum datang. Sabar dulu ya Pak Rupani ya. Next, mau yang rasa kopi ya Bu? Oh iya iya iya. Mau yang rasa kopi, family nya ya. Baiklah Bapak Ibu. Terus yang ketiga kita ada produk Nutribos Sunscreen Protector. Iklim Indonesia ini makin panas. Nutribos Sunscreen Protector ini Bapak Ibu ringan tapi kuat. Nah, ringan tapi kuat. Nah, rata-rata kalau sunscreen itu perlindungannya tinggi, itu biasanya dia berat. Jadi dipakai gitu berat kayak orang pakai make up. Tapi sunscreen kita ringan tapi kuat.
ya, ringan tapi kuat. Dia pakai teknologi hybrid ya. Jadi ringan tapi kuat. Kemudian yang produk keempat kita adalah produk yang belum ada di MLM manapun di dunia ya, di perusahaan network manapun di dunia belum ada produk ini. Five Intimate Secret, Feminine Wash dan Feminine Spray, Feminine Wash dan Feminine Spray ya. Kenapa? Karena Bapak Ibu rata-rata ibu-ibu tuh banyak sekali bersihin area misfinya dengan sabun batang. Padahal sabun batang ini dalam proses pembuatannya ada saponifikasi. Apa itu saponifikasi? Bertemunya antara basa kuat dengan lemak atau minyak. Bisa minyak aloe vera, bisa minyak kelapa ya. Produk yang dihasilkan sifatnya adalah basa. Padahal pH area sensitif, pH misfi itu asam. Ya, jadi kalau basa bertemu dengan asam, yang dikhawatirkan akan membunuh bakteri baik yang ada dalam misfi. Namanya lactobacillus. Kalau lactobacillusnya mati, Bapak Ibu, nah malah terjadi iritasi, keputihan, kemudian bau, ya, bau tidak sedap. Bagaimana cara kita merawat miswi dengan cara yang benar? Ya dengan sabun yang khusus, ya. Sabun yang khusus, Bu. Nah, sabun yang khusus adalah Nutribos Feminine Wash. Sabun, ya. Sabunnya. Terus kandungannya ada banyak sekali kalau Bapak Ibu baca di slide-nya. Kandungannya ada banyak sekali. Kolagen, propolis, manjakani, daun sirih, oh, banyak, lebih dari 10 kandungannya, ya. Kalau wash itu kan sifatnya dibilas. Ibu kan pakai ya, kemudian dibilas kan. Kalau dibilas, kandungan ekstraknya yang ada 10 lebih itu kan nggak bisa nempel, Bapak Ibu. Maka kita kasih spray supaya bisa kandungannya nempel lebih lama, sehingga yang kita harapkan otot-otot di sekitar misfi itu jadi lebih kencang lagi, ya, kemudian jadi rapat lagi gitu. Karena kandungannya nempel. Nah, kita lengkapi dengan aroma-aroma. 4 rasa, ya. Rasa yang pernah ada, rasa yang tertinggal, rasa yang tumbuh kembali tak lagi sama ya. Enggak ya, rasanya rasa mangga, rasa stroberi, rasa vanila, rasa bubblegum. Nanti Bapak Ibu kreatif dicoba-coba sendiri. Rasa mangga dan stroberi, rasa rujak ya, ini rasa apa lagi ya. Jadi kita lengkapi dengan beberapa varian rasa. Kenapa? Sebenarnya area Misfit itu sudah ada parfumnya sendiri, Pak. Dia sudah mengeluarkan parfum sendiri sebenarnya. Ya, sudah mengeluarkan namanya feromon. Itu untuk memikat, Bapak Ibu, memikat lawan jenis. Tapi sengaja kita kasih rasa-rasa dan itu kita kasih food grade, Bapak Ibu. Food grade, jadi aman jika tertelan. Bu Yuf, boleh nggak saya semprotin kemudian saya jilat di tangan? Boleh, karena itu food grade. Ya, food grade aman jika tertelan. Kenapa harus dikasih rasa-rasa? Karena Bapak Ibu kita ingin memperbesar share marketnya. Tidak hanya untuk para wanita Indonesia. Ya, karena feminine hygiene kita, five intimate secret kita itu ada tagline-nya, Bapak Ibu. Sahabat wanita Indonesia. Ya, ya, five intimate secret kita itu ada tagline-nya. Five intimate secret sahabat wanita Indonesia. Ya, terus kenapa harus rasa? Karena kita ingin memperbesar share market kita. Bisa digunakan oleh para mereka yang memiliki miswi dan para penikmat miswi ya. Jadi bisa digunakan untuk dua, share marketnya jadi lebih besar ya. Oke ya Bapak Ibu ya. Kalau bisnis itu harus happy ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu happy, bisnisnya pasti jalan. Happy dulu pokoknya ya. Sambil zoom ini saya sambil ngelus-ngelus muka, kok halus banget ya, kulit mukaku kok udah hilang. Keren sabun Nutribos. Sabunnya tumbang dari tumbuhan apa? Nah, Bapak lihat slide PPT-nya ya, di situ tertera semua. Saya karena waktu kita terbatas, jadi saya hanya sampaikan inti-inti poin-poinnya aja ya. Di slide PPT-nya ada tuh Pak, lengkap. Eh, eh, Minyak tulus, kemudian ekstrak walet ya. Terus kemudian juga ada teripang, terus kemudian juga ada kolagennya dan niacinamide-nya juga. Nenek bisa bisa cek di PPT-nya ya. Terus rasa yang tertinggal ketagihan, Bu. Tinggalkan jejak untuk di si dia dengan Intimate Secret dari Nutribos. Bu, itu langsung semprot ke Misfi atau ke tangan dulu baru dioles. Langsung, Bu. Langsung disemprot ke Misfi. Ya, semprot langsung. Semprot langsung ya. Gak perlu di tangan. Nanti kalau di tangan cobain dulu boleh nggak, Bu?
Ya sebenarnya aman jika tertelan ya. Ibu suka-suka lah mau semprot tangan cobain dulu. Nah, tapi pemakaiannya langsung semprotin ke Miss V ya. Oke. Oke, lanjut ya Bapak Ibu ya. Kita sudah berbicara tentang produk nih. Kemudian kita berbicara tentang impian ya Bapak Ibu. Kita berbicara tentang impian. Nah, Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu tahu produknya, sekarang Bapak Ibu tuh kalau mau jalan itu harus tahu mau kemana. Bapak Ibu tuh di Nutribos itu pengennya dapat penghasilan berapa. Bapak Ibu tuh di Nutribos tuh pengen beli apa. Biar apa Bapak Ibu, selaras apa yang kita upayakan itu selaras dengan apa yang kita pikirkan dan Gusti Allah ini Bapak Ibu. Kalau Gusti Allah tuh mau paring rezeki, mau ngasih kita rezeki, itu kita juga harus eh, kita tuh diajarkan untuk berdoa. Berdoa itu meminta, memohon kan Bapak Ibu. Dan Gusti Allah itu kan seneng kalau kita meminta, berdoa. Nah, kita harus punya impian supaya yang di atas tahu kita tuh pengennya apa, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pernah membaca buku atau melihat film ya, Law of Attraction, hukum daya tarik dan lain sebagainya. Banyak orang itu yang menjalankan satu bisnis dapatnya kok kecil itu kenapa? Karena impiannya tidak jelas. Jadi jenengan nggak akan sampai mana-mana. Ibaratnya gini, Anda dikasih naik mobil Lamborghini, udah dibukain pintunya, ya, ada drivernya. Ibu mau kemana? Nggak ngerti? Udah nih, saya kasih duit nih, saya kasih duit 50 juta, saya nggak tahu mau kemana. Udah bawa saya aja kemana kayak gitu. Ibu nggak akan sampai mana-mana. Jadi ibu akan dibawa muter-muter sampai uang 50 jutanya itu habis buat beli bahan bakar ya, sampai di tempat yang awal lagi. Ibu nggak akan sampai kemana-mana. Ibu naik taksi gitu, naik ditanya mau kemana, nggak tahu. Akhirnya nggak akan diantarin ke suatu tempat, tapi ibu akan diajak muter-muter balik lagi ke tempat itu, karena ibu nggak tahu mau kemana. Banyak orang yang dapat hasil kecil di bisnis yang sebenarnya dia bisa dapat tidak hanya ratusan juta, tapi miliaran. Hanya karena dia tidak menentukan arah. Dia nggak tahu di bisnis itu dia pengen dapat apa. Nah ini penting Bapak Ibu. Rata-rata orang dapat kecil karena dia nggak ngerti. Dari awal nggak disetting. Saya mau teman-teman, para bos yang masuk ke basic training, disetting dulu dari sekarang. Impiannya apa? Mau apa itu harus yang jelas. Dan jangan yang kecil. Impian itu harus besar, Bapak Ibu. Tuhan kita maha besar, Allah maha kaya, maha mengayakan. Jangan minta sesuatu yang kecil. Minta yang besar. Ya, minta yang besar. Nah, dan kalau punya impian, itu harus ditulis. Ditulis, Bapak Ibu ya. Dicari gambarnya. Saya dulu, Bapak Ibu, di awal saya kuliah tuh saya masih pakai Supra, brodol, joknya sobek-sobek, pakai helm, nggak ada talinya, kan angin kabur. Saya ikut training, di training dibilang tulis impian kamu, print impian kamu, taruh di em, kamar, taruh di wallpaper handphone. Sayangnya handphone saya waktu itu jelek. Saya mau naruh di wallpaper ya nggak ada, layarnya cuman warnanya cuman oranye. Ya dulu handphonenya namanya Friend itu nggak ada wallpapernya. Apa yang saya lakukan? Saya print Bapak Ibu, saya taruh di kamar saya print, saya taruh di speedometer motor saya gitu ya. Jadi Bapak Ibu wajib punya impian. Karena itu untuk narik Bapak Ibu. Narik rezeki masuk ke Bapak Ibu. Impiannya supaya tercapai. Jadi mulai sekarang Bapak Ibu masuk basic training harus punya impian. Apa sih yang Bapak Ibu mau? Kalau misalkan pengen mobil contoh. Sampai mobil. Cari gambarnya, cari tahu harganya. Cari gambarnya, cari tahu harganya, kasih tanggalnya. Kapan nih mobil pertama saya mau saya beli? Pertama saya mau saya beli tanggal sekian. Harus ada tanggal Bapak Ibu. Makin detail, makin bagus. Terus impiannya Bapak Ibu itu harus sifatnya emosional. Ya, contoh misalkan. Saya memiliki satu mobil Mercy C-Class misalkan. Ya, didetailkan. Tanggal 31 Mei 2026 saya memiliki mobil Mercy C-Class ya, nggak usah yang S lah, yang C dulu ya. Seharga 1,2 miliar. Ya, detail. Mbak, saya nggak suka Mercy. Nah, jangan. Bapak Ibu itu cari yang itu ada burning desire-nya. Jadi yang bikin Bapak Ibu itu termotivasi. Contoh, keluarga saya banyak Mbak jumlahnya. Saya punya keluarga ada 5 orang. Ada 6 orang. Saya pengen mobil LCGC aja yang agak gede. Oh, apa maunya? Avanza? Atau Xenia? Atau malah mungkin Sigra ya kan? Murah gitu ya. Tapi saya pengen dapat itu dalam waktu yang singkat, Mbak. Saya pengen dapat itu, kebeli itu hanya dalam waktu 4 bulan. Bisa nggak? Oh, sangat bisa.
Sangat bisa. Di Nutribos sangat bisa. Ya. Jadi Bapak Ibu cari dulu impiannya apa. Kalau misalkan itu mobil pertama mau yang murah dulu nggak apa-apa, tapi kasih tanggalnya, kasih harganya, cari gambarnya. Itu penting ya Bapak Ibu. Impiannya Bapak Ibu harus cari. Sekarang yang belum punya, cari. Tapi yang jangan ngasal. Yang itu Bapak Ibu memang dari hati. Contoh, Bapak Ibu punya anak, anaknya masih sering kehujanan, sering kepanasan karena belum ada mobil gitu ya. Anaknya sering ngelihat tetangganya punya mobil, dia pengen. Terus Bapak Ibu lihat anaknya ketika anaknya tidur. Oh iya ya, saya sebagai orang tua, saya sebagai ayah, saya sebagai ibu, anak saya masih kehujanan, kepanasan, dia pengen juga keluarga ini. Itu Bapak Ibu. Nah, mobilnya apa? Tentukan. Misalkan rumah saya masih kontrak, saya pengen punya rumah yang jauh lebih baik, saya pengen anak-anak saya punya kamar sendiri, saya pengen anak-anak saya eh, hidup di tempat yang lebih layak, lebih gede gitu ya. Cari rumahnya Bapak Ibu, cari gambarnya, cari harganya berapa. Ya, cari, cari kemudian jadikan di wallpaper handphonenya gitu ya. Kasih tanggal. Ini penting Bapak Ibu ya. Ini penting dan ini wajib. Bapak Ibu wajib punya ini kalau Bapak Ibu mau sukses harus punya impian. Ya, harus punya impian. Oke, sampai sini paham ya Bapak Ibu ya tentang impian ya. Waktu saya sekarang pengen Pajero aja, boleh? Bu, pertanyaan saya belum dijawab. Mohon maaf, boleh diulang, Bu? Mungkin ke skip ya, karena terlalu terlalu banyak ya. Mohon maaf ya, Bu. Bisa diulang, Bu? Mohon izin. Nah, kemudian selanjutnya ada daftar nama. Nih impian paham dulu nggak ini? Ya, impian paham dulu nggak? Yang sekarang sudah punya impian, ada nggak Bapak Ibu? Tulis dulu. Kalau sekarang udah punya impian, tulis dulu. Ya, yang sekarang udah punya impian tulis dulu. Oh, sudah punya gitu. Kalau misalkan pengen diaminin teman-teman yang ada di sini, silahkan tulis impiannya, tulis tanggalnya, biar semua yang ada di Zoom ini ngaminin. Inilah pentingnya kita ada di circle orang-orang yang saling membangun. Ya, ini penting ya Bapak Ibu. Karena kalau Bapak Ibu kumpul sama teman-temannya di luar sana, misalkan Bapak Ibu seorang karyawan, kumpul sama temannya yang karyawan juga. Bapak Ibu bilang, 5 bulan lagi saya mau beli mobil. Temennya bilang, ngimpi, kamu ditipu, jangan kemakan motivasi, bla 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 bla. Ingat Bapak Ibu, penghasilan kita sama dengan penghasilan 5 orang teman dekat kita di rata-rata. Jadi kalau Bapak Ibu bergaul dengan yang gajinya, mohon maaf, saya tidak bilang kalau kita harus milih-milih teman ya berteman dengan siapapun, tapi yang 5 orang terdekat harus dipilih. 5 orang terdekat harus dipilih, wajib. Ya, kalau bapak ibu ini berteman dengan 5 orang, ini gajinya 3 juta, 3 juta, 3 juta, 3 juta, 3 juta. Bapak ibu juga 3 juta. Ini gajinya 5 juta, ini 10 juta, ini 5 juta, 10 juta, ini 5 juta. Bapak ibu antara itu 5 sampai 10 juta. Jadi hati-hati, 5 orang teman dekat kita ini harus dipilih. Temenan sama semua orang, 5 orang terdekat dipilih. Wajib ya, Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita berada di dalam basic training, ini orang-orangnya harus orang-orang yang saling membangun. Ya, harus orang-orang yang percaya dan saling nguatin semuanya, Bapak Ibu. Karena di Nutribos ini bisa, Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu beli mobil, beli rumah, bisa. Dimentorin, diajarin caranya. Kita ada di circle orang-orang yang saling dukung, saling support, saling bantu. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, jangan malu-malu, jangan khawatir, jangan merasa minder. Nggak apa-apa. Sekarang belum jadi apa-apa itu nggak apa-apa. Sekarang belum bisa apa-apa itu nggak apa-apa. Yang penting Bapak Ibu tahu pasti sedang menuju kemana. Ya, oke. Bismillah, 1 sampai 3 tahun lagi beli rumah baru. Amin. Pengen pergi haji umrah. Amin. Pengen umrah punya aset banyak. Amin. Ya, ditentukan asetnya nilainya ya Bu ya. Tentukan. Kalau pengen aset banyak itu berapa? 5 M, 10 M. Tentukan. Tentukan. Kasih tanggalnya. Kasih tanggalnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dina terima bisa mendapatkan bonus lebih dari dengan amin ya. Amin amin amin. Waktu dekat bayar kurangan beli rumah ya. Amin ya. Izin bertanya, apakah bisa dipakai untuk anak 10 tahun? 10 tahun boleh, Bu. Minimal 7 tahun boleh dipakai. Silakan, Bu. Nih, ini ya. Pertama pengen lunas hutang. 2025 ini, 2026 menyebut impian. Punya aset income pasif berupa bedakan 10 pintu. Kontrakan kali ya. Kontrakan kali ya, 10 pintu. Amin. Ya punya aset 5T. Amin ya. Pengen punya pengen punya cucu di tahun 2026. Pengen punya cucu di tahun 2000. Nah, itu ibu tinggal beli feminine hygiene, 5 intimate secretnya Nutribos yang banyak. Dikasih ke anaknya sama menantunya, Bu ya. Kasih. Insya Allah nanti cepet ya, Bu ya. Oke, kita bicara tentang impian. Selanjutnya kita berbicara tentang daftar nama.
Bapak Ibu ada yang sudah jalani bisnis to Tripos tapi belum punya daftar nama? Bagi yang belum punya daftar nama, setelah Zoom ini, kalau Bapak Ibu masih belum ngantuk, Bapak Ibu tulis daftar nama teman-temannya. Harus ditulis ya. Ambil kertas, ambil pulpoin, tulis nama teman-temannya 1 sampai 100. 1 sampai, nggak usah dipikirin. Oh ini anaknya si A, ini anaknya si B, ini sekarang lagi di sini, lagi di situ, lagi di sana. Nggak usah dipikirin. Ya, Bapak Ibu tulis aja namanya teman-temannya dulu. Ini cara bikin daftar nama. Tulis. Dikembangkan. Contoh, saya kenal teman saya namanya Budi. Oh, Budi dulu punya mantan namanya Susi. Ya, saya tulis aja dulu. Budi, Susi, Tono, Tini, apa segala macamnya. Tulis dulu. Tulis ya, 1 sampai 100. Setelah ditulis semua, 1 sampai 100, Bapak Ibu kasih angka. Ya, Bapak Ibu kasih angka. Jadi angka 2 itu untuk yang setara sama Bapak Ibu. Nah, misalkan nih, motor saya ada 2 misalkan. Terus saya ada tulis di situ Intan. Intan juga motornya 2. Ya, secara pendidikan mirip-mirip lah. Misalkan gitu ya. Berarti Intan ini sama kayak saya. Saya kasih angka 2. Ya. Terus kalau yang di atas saya, mungkin saya hanya S1 mungkin ya. Terus di S3. Berarti kan di atas saya. Terus dari keuangannya juga mungkin di atas. Berarti nilainya 3. Kasih nilai ya Bapak Ibu sampainya. Kalau di bawah, kasih nilai 1. Yang kalau di bawah kasih nilai 1. Ya. Bisa dipahami ya Bapak Ibu untuk membuat daftar nama ini. Jadi nanti setelah training ini, setelah pelatihan Zoom, ibu-ibu langsung bikin daftar nama ya. Kalau belum ngantuk langsung malam ini, kalau sudah ngantuk boleh besok paginya ya. Pilih nama teman-temannya, tulis ya, bukan pilih tapi tulis. Tulis 100, setelah tulis 100, yang sama dengan kita kasih angka 2. Yang di bawah kita kasih angka 1, yang di atas kita kasih angka 3. Tujuannya apa? Nanti untuk skor 1 dan 2 itu Bapak Ibu bisa presentasi ke dia. Kalau yang skornya 3, nanti minta bantuan upline-nya untuk presentasi by WA boleh. Karena WA kan sekarang bisa share screen ya. Jadi yang nilainya 3 nanti dulu. Kenapa harus melakukan cara ini? Supaya Bapak Ibu makin pede. Jadi latihan presentasinya sama yang angka 1, angka 2 dulu. Ya, biar pede dulu. Setelah pede nanti Bapak Ibu naik ke angka 3 boleh. Kalau angka 3 mau ngajak upline-nya boleh. Ya, sampai sini paham tentang data nama Bapak Ibu? Sudah ada yang menulis daftar nama? Paham ya? Sudah ada yang pernah nulis daftar nama? Kalau belum, ini wajib hukumnya Bapak Ibu ya, wajib hukumnya. Saya tidak akan menjerumuskan Bapak Ibu. Tidak akan menjerumuskan. Bapak Ibu itu bonusnya gede, perusahaan senang. Jadi saya tidak akan menjerumuskan Bapak Ibu. Ini kita kasih tahu caranya supaya Bapak Ibu bisa dapat impian-impiannya tadi. Karena kadang orang itu hasilnya kecil karena tidak tahu caranya. Kalau dia tahu caranya, hasilnya pasti besar. Ya. Nah, kalau sudah bikin impiannya, sekarang daftar namanya. Ada yang sudah pernah bikin daftar nama? Bapak Ibu, coba tuliskan di kolom komentar. Yang sudah pernah bikin, nanti bikin lagi ya. Karena daftar nama itu kalau dibikin lagi pasti akan berubah. Pasti akan berubah ya. Sudah pernah Bu, sudah pernah. Nanti kalau sudah pernah, bikin lagi ya. Sudah pernah, bikin lagi. Baru. Karena pasti berubah, beda sama yang kemarin. Karena Bapak Ibu kan bergaul dengan orang lain gitu ya. Ketemu sama orang baru, ngobrol sama orang baru, ketemu sama pedagang sayur yang baru, ketemu sama teman pedal yang baru, ketemu sama teman tenis yang baru, ketemu sama em, orang waktu di mall ya, penjual waiters misalkan, ketemu sama apa yang baru lah, teman-teman Bapak Ibu yang baru-baru. Tulis aja dulu semuanya, oke? Belum pernah. Nah, Bu Puji, bagi yang belum pernah, silahkan. Nanti malam ini atau besok, kalau udah ngantuk, boleh besok ya. Boleh besok. Nah, ini PR-nya nih, wajib nih ya. Wajib nih ya, Bapak Ibu. Wajib. Wajib tulis 100 daftar nama, terus kemudian dikasih angka. 3, 2, atau 1. Sama dengan kita 2, di bawah kita 1, di atas kita 3. Ya. Nanti yang dipresentasi duluan itu yang 1 dan 2. Yang 3 ngajak upline-nya. Ya. Pak, saya didampingi ya Pak ya. Ini presentasi nih, angkanya 3 soalnya. Boleh.
Ya, paham ya Bapak Ibu ya? Kemarin nulis daftar nama dikasih angka nggak? Satu, dua, tiga nggak? Masya Allah, Alhamdulillah sampai Zoom ini closing 3. Oh, langsung dimasukkan di Zoom ini. Wah, luar biasa Pak Desi ya. Oke, ya. Sekali lagi, ini wajib ya. Wajib, ini hukumnya fardu ain nih Bapak Ibu ya. Jadi nanti Bapak Ibu harus mengerjakan ini. Ini untuk Bapak Ibu sendiri. Ini untuk Bapak Ibu sendiri. Karena bisnis Nutribos itu gampang. Ketemu dua orang. Satu seperti Bu Anita Chandra, satu seperti Bu Lin Sastini, beres ya. Satu seperti Bu Dia Fitri, satu seperti Bu Lin Sastini, beres ya. Jadi Bapak Ibu tugasnya adalah membuat daftar nama dulu ya. Daftar nama kasih angka ya. Lanjut. Bapak Ibu biasanya kita zoomnya sampai jam 9. Saya izin molor dikit sampai 9.15 ya. Karena masih kurang nih waktunya. 9.15 ya izin molor dikit ya. Nah, tahapan yang ketiga adalah mengundang. Ya, tahapan yang ketiga adalah mengundang. Ya, saya tanya dulu, Bapak Ibu. Selama ini Bapak Ibu itu menawarkan Nutribos itu apanya? Produknya kan? Pernah nggak nawarin bisnisnya? Atau bingung ketika nawarin bisnisnya? Jadi di Nutribos, kita itu bisa jualan produk, bisa jualan bisnisnya, bisa jualan bensin ngecernya, bisa jualan pom bensinnya. Paham analoginya nggak, Bapak Ibu? Jadi kalau Nutribos ini adalah bensin, Bapak Ibu boleh jualan bensin ngecer di pinggir jalan, boleh. Tapi Bapak Ibu juga bisa jualan pom bensinnya. Bapak Ibu boleh jualan Nutribos ngecer. Satu-satu boleh. Tapi Bapak Ibu bisa jualan pomnya. Bisa jualan paketnya. Kalau jualan paketnya berarti itu jualan bisnisnya. Lebih hasilnya kira-kira lebih gede mana, Bu? Jualan bensin ngecer atau jualan pom bensinnya? Ah, lebih banyak mana kira-kira? Dulu pernah Bu, tapi nggak diberi angka. Lagi ya Bu Rosma ya, dikasih angka ya. Dua-duanya, produk plus bisnisnya. Saya menawarkan bisnisnya dan produknya, pomnya, pom bensinnya, pom bensinnya. Nah, oke. Apakah salah Bu kalau saya jualan ngecer? Oh boleh, nggak ada masalah. Boleh, nggak ada masalah. Karena beberapa orang jago jualan produk ya, mau ngecer, boleh. Tapi kalau dia pengen beli paket, ya, kalau pengen beli paket, kalau pengen jalani bisnisnya jangan dilawan, jangan dilarang, perbolehkan. Karena rata-rata kalau orang udah jago jualan retail, ada orang juga yang mau jualan, biasanya kan dihalangi ya. Kalau ini jangan dihalangi Bapak Ibu. Kalau dia mau jadi member, dia mau beli paket, silakan. Ya, silakan. Jadi di sini Bapak Ibu bisa jual ngecer atau Bapak Ibu bisa jual pomnya. Bapak Ibu bisa jual sistem bisnisnya, gitu ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang sekarang lagi seneng banget jualan ngecer, nggak apa-apa, bagus. Tapi sesekali coba jualan bisnisnya juga. Supaya apa? Bapak Ibu itu ada potensi penghasilan untuk aset tadi loh, membangun aset. Ya, kita bisa dapat aset yang di situ mungkin orangnya lebih pinter, pinter ngomong, lebih punya banyak kenalan, lebih punya banyak waktu untuk jualan, lebih pinter untuk closing, lebih pinter duplikasi gitu. Jualan ngecer boleh, tapi bangun asetnya juga. Jadi double, Bu. Ya, double. Jangan hanya jualan ngecer. Ya, double ya, double. Oke. Terus caranya gimana? Kalau kita ingin nawarin bisnisnya, ini biasanya orang bingung kan? Gimana caranya saya Mbak Yuvita untuk saya menawarkan bisnisnya? Nah, kalau kita bisa menawarkan bisnisnya, kadang orang nggak butuh produknya, beli produk kita. Contoh nih Bu, Ibu jualan sabun, berarti kan ke orang yang butuh sabun. Nah, ini keunggulan Nutribos ini sabun kan dipakai semua. Mau cowok sama cewek semuanya pakai gitu ya. Tapi kalau feminine hygiene itu kan spesifik ya. Agak spesifik yang pakai kan perempuan. Contoh misalkan gini. Ya, yang pakai perempuan tapi penikmatnya bisa juga laki-laki gitu. Ya, marketnya jadi luas juga. Nah, sekarang gini Bapak Ibu. Kalau misalkan saya jualan daster misalkan. Kalau saya jualan daster, saya tawarkan ke ke Pak siapa? Pak Andi misalkan. Saya tawarkan ke Pak Andi. Pak Andi, saya jual daster nih, saya tawarkan ke Pak Andi. Pak Andi nggak akan pakai. Dari segi produk, Pak Andi nggak masuk, kecuali beliau mau belikan buat istrinya ya. Tapi dari segi produk, Pak Andi nggak akan pakai. Gimana caranya Pak Andi ini tidak menolak, padahal beliau tidak pakai produknya. Ya, kita nawarin daster ke laki-laki single.
ya yang tinggal sendirian di kota lain. Nah ini dia nggak akan beli karena dia nggak pakai produknya. Tapi kalau kita menawarkannya adalah Pak Andi atau Pak, saya ada produk dasar bagus dari Kota Pekalongan. Harganya murah, terjangkau. Di Jakarta belum ada. Kita bisa bisa borong ini dalam jumlah yang banyak. Terus kita bisa bagikan di market Jakarta. Saya sudah ada marketnya. Yuk kita kerjasama, yuk kita joinan yuk. Keuntungannya segini, segini, segini. Ada kemungkinan Pak Andi nggak nggak pakai produk ini, tapi ada kemungkinan Pak Andi mau joinan bisnis sama saya karena menguntungkan. Paham ya, Bu? Jadi kalau Ibu fokusnya adalah ke produk, maka dia harus butuh, ya. Tapi kalau kita fokus ke bisnis, you nggak pakai produk nggak apa-apa, ya. Masa nggak butuh produknya nggak apa-apa, tapi dia bisa jadi jalan karena keuntungannya, ya. Jadi kadang dia gabungnya bukan karena produknya dulu, tapi bisnisnya. Dipahami ya, Bu? Kita bisa jualan produk, kita juga bisa jualan bisnis. Kita bisa jualan bensin, ngecer, kita bisa jualan pom bensinnya. Lakukan dua-duanya. Siapa tahu pas jualan pom bensinnya, ternyata yang beli adalah orang yang potensi. Jalan kanan, jalan kiri, per hari 1 juta satu ID. Ini kan Bapak Ibu masuk ke sini kan 3 ID, 30 juta dong per hari. 30, 3 juta dong per hari. 1 bulan 90 juta dong potensinya. Ya kan? Belum termasuk bonus generasi. Nah, jadi Bapak Ibu tuh ketika mau jualan bisnisnya ada caranya. Ya, caranya adalah dengan mengundang. Sebenarnya ada banyak cara sekarang, apalagi untuk mendatangkan traffic dari sosial media. Nanti akan kita ajarin di kelas khusus digital marketing, ya Bapak Ibu, kelas khusus. Ini kita kasih tahu dulu dasarnya. Dasarnya gimana caranya memanfaatkan lingkungan sekitar kita dulu. Bisnis multi level marketing, network marketing itu di saat COVID. Bisnis yang lain ambruk Bapak Ibu. Di saat COVID, network naik. Kenapa? Karena basicnya adalah friend base, community base. Basicnya adalah teman ke teman, komunitas ke komunitas. Pak, Bu, Bapak Ibu itu dari temennya Bapak Ibu aja ini bisa jadi seluruh Indonesia. Dan kenapa kita sarankan ke teman dulu? Karena teman itu rasio closingnya, hukum Paretonya 80, 10, 10. Dari 10 orang yang Ibu presentasi, satu pasti nolak. Nggak tahu kenapa kalau di yang presentasi itu dia nolak aja gitu. Pokoknya kalau yang presentasi si Anu, saya nggak mau. Nah, ada yang akan begitu. Jadi dari 10 temennya Bapak Ibu yang ditawarin bisnisnya, satu nolak. Yang 8 mikir-mikir, Bu. Mikir-mikir bilangnya nggak punya duit lah, nggak punya waktu, trauma lah, nunggu gajian lah, nunggu apalah, apalah, apalah gitu. Tapi akan ada satu orang yang kalau kamu yang nawarin, aku mau. Akan ada selalu yang begitu. Karena dunia ini ada hukum keseimbangan, Pak, Bu. Cowok, cewek, kanan, kiri, hitam, putih. Ada yang join, masih ada yang nggak join. Itu biasa. Jadi dari kita cerita ke 10, itu biasanya yang mau. Oke ya, Bapak Ibu ya. Nge-like, suaranya hilang. Nah, sekarang udah enggak? Karena enggak ya. Nah, jadi hukum Pareto ketika kita presentasi, itu dari 10 yang mau adalah satu. Itu teman dekat kita. Kalau kita menggunakan media sosial, itu beda karena nggak kenal. Jadi hukum Paretonya lain. Hukum Paretonya lain. Nanti kalau untuk yang mau pakai digital marketing, mau pakai sosial media marketing, tenang. Kita sudah siapkan, Bu. Pak, kita siapkan kelas khusus. Nanti yang jawab bukan Bapak Ibu, nanti yang jawab sudah auto, template nanti yang jawab ya, yang jawab AI nanti Bapak Ibu. Nanti kita ajarin, tapi sekarang kita manfaatkan dulu friend base, community base. Karena fakta membuktikan bahwa orang membeli produk bukan karena produknya. Orang membeli produk bukan karena perusahaannya. Orang membeli produk karena siapa yang ngomong, siapa yang menawarkan. Nah, jadi kalau Bapak Ibu pengen jualan, jangan takut ditolak. Karena pasti ditolak. Dari 10 yang mau hanya satu. Tapi satu itu lebih dari cukup. Satu itu lebih dari cukup. Ya. Di sini ada nggak yang sudah coba presentasi ke 10 orang terus closingnya satu? Kalau ada, mohon tulis di kolom komentar. Atau ada yang
10 tapi gabungnya ada lebih dari satu. Mungkin dua, tiga, ada nggak? Kalau ada, mau tulis di kolom komentar. Nawarin 10, yang mau satu. Nawarin 10, yang mau dua. Ini kita berbicara ke yang kenal ya. Jangan orang sembarang di sosial media ya. Ini beda, paretonya beda, Bapak Ibu. Kalau sosial media itu jangan capek nanti. Nggak bisa 10, 80, 10, nggak bisa. Makanya nanti kita kasih tools, kita kasih panduan, ya, tapi ada AI, ada robotnya. Ya, nanti kita kasih panduan. Tapi untuk saat ini fokusnya adalah friend base, community base. Karena orang membeli bukan karena produknya, bukan karena perusahaannya. Bapak Ibu mau beli mobil, pasti tanya temennya, bagus mana ya, Avanza atau Xenia misalkan. Bagus mana ya, Pajero atau Fortuner. Ya. Itu kan Anda tanya ke teman dulu, baru nanya ke sales. Karena kalau sales kan barangnya pasti yang terbaik gitu kan, kecap nomor satu. Kita tanya tuh biasanya ke kawan kita. Sedangkan multi level, network marketing, friend base, community base. Jadi, sekali lagi, kita harus ke teman kita dulu, Bapak Ibu, orang yang kenal dulu. Pak, Bu, kalau teman dekat saya, mereka nggak mau. Oke, temen tapi nggak terlalu dekat. Kan bisa kan? 5 mau satu, wah, itu udah bagus banget. 5 mau satu itu udah bagus banget. Ya. Baru cerita ketiga teman, ketiga-tiganya closing. Wah, ini ajaib ini. Berarti orangnya memang capable. Orangnya memang capable, Pak Andi Aba. Ya, malam ini nawarin ini nggak mau tiga loh. Bisnis segampang itu kok. Bisnis segampang ini kok Bapak Ibu sampai nggak sukses itu ya kebangetan tuh ya. Malam ini BC 20 orang yang join satu. BC 20 padahal harusnya dijapri satu-satu. Broadcast aja bisa join loh. Ya. Kalau Bapak Ibu memanfaatkan friend base atau community base itu caranya gini, ya. Diundang dulu. Caranya ngundang gimana? Ada teman yang butuh duit nggak? Gitu. Misalkan saya ngubungin Pak Budi gitu ya. Ada teman yang butuh duit nggak, Bud? Butuh duit gimana? Aku lagi ngembangin bisnis nih, lagi laris banget. Butuh satu orang buat buka cabang di kota kamu. Barangkali jadi rezeki. Dia nanya nih, bisnis apa? Besok ya, saya jelasin ya, jam 7. Via WhatsApp call aja. Nah, di situ besoknya jam 7 baru dijelaskan. Tujuannya apa sih mengundang? Satu, dia meluangkan waktu khusus. Dia meluangkan waktu khusus sehingga dia itu jam 7 standby dengan nggak keganggu. Nggak pas lagi kerja, nggak pas lagi liburan gitu ya. Atau jadi dia free lah, free time, dia mungkin 15 menit, 30 menit. Jadi dia bisa fokus ngedengerin. Karena kalau dia nggak fokus ngedengerin, disambi, ya disambi hal yang lain-lain, dia nggak fokus, keuntungan-keuntungannya dia bisa lupa. Ya, keuntungan-keuntungannya dia bisa lupa gitu ya. Jadi pakai mengundang ini. Ini coba Bapak Ibu pakai nih. Bapak Ibu pakai yang tadi daftar nama kan tadi ada 10 kan? 10 daftar nama tadi, sorry, 100 kan? 100 Bapak Ibu pilih yang angka satu sama 2 diundang caranya gini. Diundang caranya gini pasti nanti mereka nanya, bisnisnya gimana? Bisnisnya apa? Nah, ini sudah membalik status quo nih. Mereka yang akhirnya butuh. Ya, Bapak Ibu cari. Yang nentuin waktu Bapak Ibu, jangan mereka. Besok bisa jam 3 atau jam 7. Yang nentuin waktu Bapak Ibu. Mereka biar milih jam 3 atau jam 7. Ya, Bapak Ibu yang nentuin waktunya. Terus kalimatnya bisa seperti ini. Kalau Bapak Ibu biasanya pakai bahasa Sunda, ganti sama bahasa Sunda, tapi kurang lebihnya begini. Kayak bahasa Jawa, pakai aja bahasa Jawa, tapi kurang lebihnya isinya begini. Bud, butuh duit nggak? Nah, ya butuh lah. Nah, ini loh, aku lagi ngembangin bisnis. Lagi laris banget. Butuh satu orang buat buka cabang di kota kamu. Barangkali jadi rezeki. Bisnis apa? Besok ya, tak jelasin. Mau jam 3 apa jam 7? Langsung. Sekarang aja. Sekarang aku nggak bisa. Sekarang aku sibuk banget. Besok aja ya. Jam 3 atau jam 7. Ya. Paham Bapak Ibu polanya? Jadi dia ngikutin waktu kita. Ajak dulu di waktu khusus supaya bisa fokus. Oke? Bapak Ibu tambahan 10 menit lagi boleh ya? Saya tambah 10 menit lagi nih. Oke? Ngajak ngopi 2 orang yang join 4 orang karena yang diundang yang diundang bawa temen. Yang diundang bawa temen yang bawaan sini. Keren ya. Aman, Bu, lanjut. Bisa diulang sekali lagi ya, saya ulang ya. Jadi gini, kita ini di Nutribos bisa jualan ngecer, bisa juga jualan pomnya atau jualan bisnisnya kan gitu ya. Bisa jualan bensin ngecernya, bisa jualan pom bensinnya. Kalau kita jualan ngecer, berarti orang itu butuh produknya. Oke ya. Dia mungkin butuh sabunnya, butuh body serumnya, dia butuh sunscreennya, atau dia butuh feminine hygiene-nya. Tapi kalau bagaimana caranya membuat orang yang tidak butuh produknya, tapi dia mau join sama kita. Berarti ditawarkannya pomnya. Ini kita berbicara tentang penghasilan tambahannya. Nah, kalau mau nawarin pomnya, nawarin bisnisnya,
kan harus ada waktu khusus untuk ngomongin bonus, sponsor pasangan dan lain-lain. Ini kan harus ada waktu khusus. Nggak mungkin kan sambil kalau nawarin produk kan sambil nganterin anak sekolah misalkan, sambil ngobrol sambil bawa produknya nying, 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 kan bisa. Terus ada ibu-ibu lain nimbrung nying, 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 gitu kan. Gampang gitu jualannya. Tapi kalau ngomongin bisnis itu nggak bisa Bapak Ibu disambil di event PKK arisan tuh nggak bisa. Bapak Ibu jualan produk di event arisan PKK bisa. Tapi kalau Bapak Ibu ngomongin bisnis itu harus waktu khusus. Di event PKK arisan nggak mungkin bisa, nggak konsen mereka. Jadi harus diundang dulu. Mending mana? Kita presentasi MP, presentasi bonus itu di event PKK jumlahnya 100 orang atau presentasi bonus ke 5 orang. Mending 5 orang. Ke 5 orang tapi memang itu diundang khusus untuk mendengarkan. Itu efektif. Jadi kalau mau ngomongin duit, mau ngomongin bonus harus di waktu khusus Bapak Ibu. Tapi kalau mau jualan produk anytime Bapak Ibu bisa. Kapanpun bisa. Bisa dipahami konsepnya ya, Bapak Ibu. Karena kalau bonus, Bapak Ibu bicara bonus, itu harus lebih detail. Jelasin sponsor, jelasin pasangan. Ini kan butuh, orang kan pemahamannya beda-beda. Ada yang cepat nangkap, ada yang lambat. Kalau yang lambat kan harus nanya-nanya. Kalau keganggu ibu-ibu yang lain jualan rengginang, jualan apa lagi, jualan daster, keganggu kan, nggak bisa fokus. Jadi kalau Bapak Ibu jualan produk, Bapak Ibu nggak harus waktu khusus. Kalau Bapak Ibu mau presentasi, waktu khusus. Nah, sebelum kita presentasi diundang dulu supaya ada waktu khususnya. Ya, contoh saya mau presentasi ke Bu Lilin Mariana nih ya. Saya telepon atau saya WA. Bu Lilin, ada teman yang butuh duit nggak? Saya nggak nawarin Bu Lilin ya. Ya, di di percakapan ini saya nggak nawarin Bu Lilin, tapi saya nanya. Ya, saya telepon Bu Lilin. Halo Bu Lilin, selamat pagi. Pagi masak apa hari ini? Oh masak tongseng nih. Oke, Bu Lilin, ada teman yang butuh duit nggak? Bu Lilin jawab nih, butuh duit gimana? Saya lagi ngembangin bisnis, lagi laris. Saya mau buka cabang di kotanya Ibu. Barangkali bisa jadi rezeki. Kepo nggak Bu Lilin? Sense of keponess-nya dia muncul. Ting, 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 duit, 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 duit. Bisnis apa? Tugas kita adalah membuat CM kita bertanya itu bisnis apa. Karena ketika dia yang bertanya, maka dia akan mendengarkan. Bukan kita yang memaksa. Bisa dipahami, Bapak Ibu? Ya, saya ulang ya. Bu Lilin atau Bu Aristia, lagi apa nih? Oh, lagi jemput anak. Oke. Bu, ada waktu nggak, Bu? 1 menit aja. Gimana, Bu? Ya, misalkan ya, Bu Arista. Ini loh, Bu, saya tuh lagi ngembangin bisnis. Ada teman yang butuh duit ya? Saya gitu dulu. Ada teman yang butuh, saya praktek ya. Bu Arista, izin saya unmute boleh, Bu? Boleh ya? Ya, saya praktekin biar, dah. Silakan Bu Arista. Halo, Bu. Loh, dah. Sudah di-unmute? Ya. Halo Bu, oh, cerah sekali, glowing sekali. Izin praktek boleh ya Bu? Bisa lihat layar ya? Halo Bu. Halo, bisa lihat layarnya ya? Bisa lihat layarnya ada kan Iya slide-nya? Bu, iya bisa. Coba ini kita pura-pura ngobrol ya Bu ya. Ya, misalkan Bu Arista ini teman saya. Halo Bu Oke. Arista, selamat malam. Ya, selamat malam Ibu Lagi apa ini Bu? Lagi Yudhita. apa? Ibu bisa jawab lagi santai, lagi apa gitu misalkan. Ya, lagi santai main sama Lagi anak. santai misalkan ya. Nah, Bu, ada teman yang butuh duit nggak? Butuh duit. Duit gimana Bu? Nah, gini Bu, saya lagi ngembangin bisnis, lagi ngembangin usaha, lagi rame banget. Nah, saya tuh lagi butuh 1 orang buat buka cabang. Ya, kalau di kotanya Ibu soalnya belum ada. Barangkali bisa jadi rezeki. Wah, bisnis apa itu Bu? Nah, ini goalnya. Bisnis apa Bu? Nah, Bu gini, saya tahu Ibu lagi repot. Besok jam 3 atau jam 7 luangnya. Sekitar jam 8 lah Bu. Oh, jam 8 ya, boleh deh. Jam 8, nanti kita ngobrol lagi. Saya ceritain mungkin 10 sampai 15 menit by WhatsApp. Nanti saya share screen. Jadi saya kasih tahu dulu barangnya apa, terus cara dapat duitnya gimana. Kita bagi hasilnya kita bahas besok ya. Boleh Bu ya, bagi hasilnya kita bahas besok, produknya apa. Boleh?
Boleh, boleh, Bu. Kalau bisa sih kalau untuk Boleh ya, urusan oke. ini Ya udah sekarang kalau aja, gitu. Bu. Nah, kalau maksa gimana? Kayak Mbak Aresta ini kan Ya, maksa nih itu. ya. Bu, Iya. jangan. Kalau ini kan saya lagi repot. Nah, ini gitu. Jadi saya lagi Oh, repot. gitu. Besok aja jam 3 atau jam 8 ya. Jam 8 aja besok saya jelasin karena kita butuh. Kalau ini saya kan lagi ada acara juga. Besok jam 8 aja saya janji deh saya ceritain besok khusus untuk Ibu. Boleh ya, Bu ya? Oke, Nah, siap, Bu. clear. Thank you, Mbak Aresta. Ditunggu. Mudah kan? Jadi bikin janji dulu supaya dia bisa dengerin sponsor pasangan dan lain-lain tuh. Ini beda. Kalau kalau Bapak Ibu jualan produk anytime, Bapak Ibu ketemu orang jualin produk, todong produk gitu bisa. Tapi kalau kita mau ngomongin bisnis, waktu khusus. Dan cara ini simpel banget. Bapak Ibu bisa jelasin juga by WA. Clear ya? Paham ya Bapak Ibu cara mengundang ya? Ini kayak Bapak Ibu lagi mau kerja sama bisnis aja gitu sama orang. Jadi butuh waktu khusus. Nggak mungkin kan mau ngobrolin duit gede, Bapak Ibu sembarang. Sekarang aja. Oke, oke, sekarang aja. Jangan. Jadi janjian dulu gitu. Janjian dulu. Waktu khusus dulu. Oke, clear ya. Nah, sekarang lanjut. Oke, kita ke presentasi. Yuk, saya akan jelasin. Bapak Ibu sudah paham ya tentang bonus sponsor pasangan? Sponsor pasangan? Sponsor pasangan, relatif pasangan, cashback, repeat order. Ini bonus-bonus kita. Cara jelasin yang gampang banget. Saya kasih tahu ke Bapak Ibu cara jelasin yang gampang banget ya. Bapak Ibu bisa pakai slide-nya, bisa juga pakai coret-coretan di kertas. Sudah pernah belum? Presentasi, ada yang sudah pernah presentasi, ada yang belum? Mau kita coret-coret nggak Bapak Ibu? Perlu dicontohkan, oke. Sebenarnya kalau dari slide, itu Bapak Ibu tinggal pakai slide-nya. Kalau Bapak Ibu agak kesusahan, buka handphone karena kecil, Bapak Ibu bisa print. Di print yang agak gede gitu, satu A3, satu slide. Itu kan Bapak Ibu bisa cetak sendiri. Ya, kalau Bapak Ibu mau jelasin ke orang biar lebih gampang. Atau kasih yang bikin yang kecil itu juga bisa gitu. Tapi lebih gampang jelasin. Ketemu orang, jelasin lebih enak. Tapi kalau Bapak Ibu terbiasa call di WhatsApp, berarti Bapak Ibu tinggal tinggal bagikan layar aja.